Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya berkepentingan kepada Bapak hari ini akan melakukan semacam wawancara terkait pelaksanaan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Jadi Bapak mohon kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan Pak ya. Ya, siap. Terima kasih Bapak. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya ketahui dari Bapak, selama ini sebagai pimpinan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih pertanyaannya, Ibu. Bismillah. Eh, di dalam mengambil keputusan ini, mengidentifikasi tadi ya, masalah-masalah yang ada di sekolah. Ya. Pada prinsipnya kita analisa dulu permasalahannya. Ya. Setelah dianalisa masalah-masalah tersebut, kita identifikasi yang pertama ya, Ya. analisa bagaimana unsur-unsur atau cara-cara menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu barulah kita ambil keputusannya, Bu Asuna. Jadi kita identifikasi dulu masalahnya, kita cari solusinya, baru mengambil tindakan. Berarti solusinya ada beberapa pilihan ya Pak ya. Iya. Nanti dilaksanakan yang terbaik. Iya. Oke, baiklah. Selanjutnya Pak, selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada di dalamnya dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana itu? Ini pertanyaannya memang berat, namun pasti kita hadapi ya. Pasti di dalam organisasi terutama di sekolah itu pastilah akan kita ketemu. Oleh sebab itu di dalam mengambil keputusan, di dalam memutuskan itu saya coba membandingkan, berpikir rasional itu kan membandingkan Pak ya, Bu, antara masalah ini dengan masalah ini. Setelah saya bandingkan, akhirnya saya mengambil keputusan yang lebih banyak manfaatnya. Jadi di antara dua keputusan, dua pilihan yang sulit tadi, Bapak ambil yang banyak manfaat bagi sekolah kita. Nah, kemudian untuk mencapai ke situ, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini telah Bapak lakukan? Oke, terima kasih. Untuk mencapai permasalahan tadi, ada masalah itu saya coba teliti permasalahannya. Setelah diteliti, direnungkan, kemudian terkadang mentok, tidak sampai, apalagi kami kepala sekolah ya, terkadang selalu pindah-pindah, permasalahan di sekolah itu belum begitu menguasai betul. Akhirnya saya terkadang menanyakan kepada rekan sejawat, teman-teman yang sudah senior, sudah lama di sekolah ini, Bu, Pak, seperti apa masalah biasanya seperti ini. Setelah ada masukan dari rekan-rekan, barulah kita coba untuk mengambil keputusan tersebut. Lalu apa aja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini saya laksanakan, baik di sini maupun di sekolah sebelumnya, itu banyak berdiskusi ya, banyak berdiskusi.
kemudian mengamati masalah-masalah yang ada tersebut, sehingga di dalam mengambil keputusan itu kita upayakan yang efektif dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih banyak. Baiklah. Lalu selama ini apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima itu? Tantangannya apa? Tantangannya pada saat kita menghadapi dua masalah, di mana masalah itu cenderung mempunyai kebaikan yang sama, mempunyai negatif yang sama, sehingga kalau kita amati, kalau kita tinjau negatifnya sama-sama mempunyai banyak negatif, kalau kita tinjau positifnya juga hampir berimbang. Disitulah perlu ketelitian di dalam mengambil keputusan. Salah sedikit saja kita mengambil keputusan akan berakibat banyak terhadap proses belajar mengajar yang ada di sekolah kita ini. Jadi tantangan yang paling berat pada saat ada dua masalah yang hampir sama masalahnya, sehingga sulit untuk mengambil keputusan tersebut. Oke, baiklah. Apakah selain itu Bapak punya tantangan lain? Misalnya keadaan guru Bapak yang tidak mau bekerja sama, atau kekuatan potensi sekolah kita yang belum memadai, bagaimana Pak? Iya, sebenarnya kalau keinginan kepala sekolah itu ingin sekolah itu pastilah baik, maju dan sebagainya. Namun terkait dengan tenaga pendidiknya, terkait dengan fasilitas yang ada, prasarananya, sehingga sering terbentur di dalam hal tersebut. Terkadang kita sudah memberikan pengertian kepada guru-guru, namun ada beberapa orang guru yang tidak ingin bekerja atau mungkin tidak mampu, sehingga inilah juga merupakan tantangan. Kita harus memberikan pengertian kepada guru tersebut bagaimana agar mereka itu juga mau seperti teman-temannya yang lain. Biasanya Bu, yang tidak ingin bekerja dengan baik itu hanya beberapa orang saja. Makanya kalau kepala sekolah pandai-pandai membujuk, pandai-pandai masuk ke dalam mengambil hati guru tersebut, insya Allah bisa diatasi. Tantangan yang kita hadapi itu ketika dihadapkan pada dua masalah yang sama-sama sulit, yang sama-sama memiliki kekuatan positif negatif berimbang, kemudian aset kita di sekolah ini, aset sumber daya yang utamanya. Oke, baiklah. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus delima etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan permasalahan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, dan bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak menyelesaikan di tempat, juga tidak mempunyai jadwal Bu. Saya fleksibel saja. Apabila ada masalah, saya coba tampung dulu. Misalnya masalahnya berkaitan dengan tenaga pendidik, saya coba dulu menggali informasi dengan tenaga pendidik tersebut. Setelah mendengarkan masalah-masalahnya, saya tampung dulu, dan setelah itu barulah saya memikirkan bagaimana solusinya. Dan kebanyakan masalah itu tidak saya selesaikan di tempat Bu. Saya coba untuk berpikir, kalaulah mentok, misalnya tidak terpikirkan oleh saya, terkadang saya minta pendapat dari guru-guru lain,
ada masalah, ibu ini seperti ini atau bapak ini seperti ini, bagaimana ya solusinya. Saya sering berdiskusi dengan rekan-rekan, sehingga tidak jarang keputusan yang ambil itu adalah masukan-masukan dari rekan-rekan tadi. Nah, sehingga keputusannya pun kadang-kadang memuaskan bagi saya. Jadi pertanyaan ibu tadi, tidak mengambil keputusan di tempat dan tidak juga menjadwalkan, waktunya juga fleksibel saja. Selanjutnya ini Bapak, tentu Bapak punya dong seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah langkah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Iya, ada rekan-rekan Bisa di Bapak sekolah. jelaskan? Saya di dalam mengambil rekan yang bisa untuk berdiskusi itu, saya melihat bagaimana kinerjanya Bu, bagaimana etos kerjanya, bagaimana rasa pedulinya dengan sekolah ini, sehingga dalam kepedulian itu saya menyimpulkan bahwa ibu ini atau bapak ini bisa kita ambil pendapatnya, dan masukan-masukannya itu, sehingga kadang-kadang kan kita apalagi kepala sekolah yang baru ya, seperti saya kan baru sekitar 2 bulan di sini Bu. Nah, sehingga saya pun terkadang ke bapak ini belum tentu benar informasinya, ibu ini belum tentu benar. Jadi saya harus pandai-pandai melihat, mengamati guru tersebut dari etos kerjanya. Apabila dia disiplin, dia bekerjanya bagus, dan punya rasa peduli terhadap sekolah, saya yakin bahwa orang tersebut adalah orang yang bisa kita ambil sebagai tempat untuk untuk mencari ataupun mengambil meminta pendapat. Tempat sharing lah. Tempat sharing lah. Sederhananya Pak ya. Oke, baiklah Bapak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, bahkan dari semua peristiwa yang sudah Bapak alami selama menjadi kepala sekolah, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Di dalam mengambil keputusan dilema etika ini kan mempertimbangkan antara aturan dengan perasaan kita Bu. Nah, jadi sehingga di dalam memutuskan itu yang memang harus kita utamakan adalah berkaitan dengan hukumnya, tanpa mengesampingkan perasaan tadi. Jadi perasaan juga harus kita pertimbangkan untuk mengambil keputusan. Sebab di dalam keputusan itu pun aturan-aturan juga berdasarkan etika kita, perasaan kita. Jadi di dalam saya mengambil keputusan, yang perlu saya perhatikan betul adalah aturan yang berlaku. Baru menyelipkan rasa nurani kita sebagai pimpinan, bagaimana kalau sempat terjadi dengan saya. Nah, itulah yang kita rasa balas kasihannya terhadap guru yang mengharapkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Oke, baiklah Bapak. Senang sekali saya telah dapat melakukan wawancara dengan Bapak. Jawaban-jawaban yang Bapak sampaikan sangat menginspirasi. Jadi terima kasih sekali untuk pertemuan ini Pak. Semoga memberi manfaat. Bapak pun sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih doanya. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar Bapak? Sehat-sehat? Bapak, saya punya hajat terhadap Bapak ini. Saya ada tugas dari
modul 3.1 Baik. kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Iya, iya. Jadi dalam tugas ini saya ingin melakukan wawancara kepada Bapak Baik. terkait bagaimana Bapak mengambil keputusan terhadap berbagai permasalahan di sekolah Bapak, terutama permasalahan yang terkait dilema etika atau bujukan moral. Bisa kita mulai ya Bapak? Silakan. Jadi selama Bapak menjadi pimpinan, Ya. bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Salah satu itu kita melakukan pendekatan Ya. kepada guru-guru. Dalam itu tentu katakanlah dalam suatu forum, dalam rapat, Ya. kita menyampaikan pokok-pokok tertentu. Ya. Dalam hal ini tentunya kita punya catatan-catatan tertentu kepada guru-guru. Ya. Untuk menyikapi hal itu adalah kita memanggil guru yang bersangkutan, karena kita sudah memberikan suatu peringatan, namun ada kendala atau tidak sesuai dengan peringatan. Itu salah satu kita panggil, berikan arahan, bimbingan, itu pun secara kekeluargaan, meskipun namanya itu dalam kedinasan. Ya. Artinya mereka itu jangan sampai merasa jengkel dengan tempat sekolah. Bukan berarti tidak tegas, tetapi kita menjaga juga itu, karena kita personil di sana ya terbatas, hanya itu saja lah. Itu pun untuk melengkapi dalam perkelasnya itu kita minta bantu dengan guru-guru honor. Ya. Jadi itu salah satu pertimbangan kita menyikapi dalam hal itu. Oke. Itu salah satunya pertimbangan secara moral. Ya. Ya. Oke. Kalau dalam Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Mhm. itu bagaimana Bapak mengambil keputusannya terhadap kasus yang tadi? Kasusnya itu ada dua kasus, sama-sama penting, Ya. sama-sama benar. Ya. Nah, bagaimana Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusannya? Kita mengambil keputusan itu yang kira-kira tidak terlalu terbebani oleh kepada yang bersangkutan. Oke. Dalam arti kata dia ini tahu sama-sama kepentingan, tetapi kadang-kadang ada sifatnya seolah kayak ini berat. Jadi yang mana kira-kira yang pantas untuk seseorang itu, karena kita pelajari juga orangnya. Ini seseorang ini begini tipenya, seseorang ini begini tipenya. Jadi kita tidak harus sama rata, melihat juga faktor yang bersangkutan itu. Yang bebannya minimal, Iya. itu yang kita putuskan Iya. ya. Oke. Kalau langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan bagaimana? Ya musyawarah mufakat, Ya, ada yang lain? gitu aja. Itu aja. Oke. Selama Bapak mengambil keputusan ini, yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu yang bagaimana? Maksudnya keputusan itu Bapak katakan efektif jika bagaimana? Efektif yang jelas, kalau guru-guru itu yang jelas efektif dia mengajar, tidak mau dia membuang waktu. Itu salah satu. Namanya belum
time-nya untuk keluar main tak mau dia. Jadi memang betul-betul apa yang telah disepakati bersama pada waktu yang tertentu sudah itu yang menjadi pokok yang ditaati. Dilaksanakan maksudnya Pak ya. Jadi menurut Bapak keputusan itu akan menjadi efektif jika keputusan yang diambil dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, begitu ya Pak ya. Oke, baiklah. Kalau selama ini hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan kasus keputusan pada kasus dilema etika itu apa Pak? Yang Bapak alami tantangannya apa? Tantangannya itu masalah perangkat pembelajaran. Ya. Satu itu bisa kurang lengkap, Oke. masih ada kekurangan, lalu tambah ini harus tambah ini. Ya mungkin dalam arti kata mereka itu untuk bertanya mungkin sumber bertanya itu tidak ada, karena satu kelompok di situ untuk kecamatan tidak bisa terjangkau. Salah satu untuk bertanya itu hanya di dalam itu saja. Kalau memang kemampuan untuk mengajar itu, katakanlah guru ya, kalau semuanya pintar, kalau umpamanya mau bertanya, umpamanya mau ke kelompok ke KKG, tentu jauh, karena apa namanya, Dia termasuk daerah perbatasan ya Pak? iya, itu salah satu Berarti itu tantangan sekali Pak ya? tantangan untuk ketemu dengan di kelompok-kelompok tertentu. Kalau temilah enak kemana bertanya. Kalau situ tidak bisa, hanya sekelompok situ. Jadi ada 6 guru itulah, kalau ya ada mampu. Oke, berarti Pak ya harus meningkatkan sumber daya manusianya. Ya pastinya. Ya baiklah, selanjutnya Bapak, saya ingin bertanya, misalnya nih Bapak dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan yang Bapak hadapi itu, apakah Bapak buat jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika tadi, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau Bapak memiliki jadwal bagi waktu-waktu tertentu untuk melaksanakannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya tidak punya jadwal, Ya. tidak punya. Kemudian kapan kira-kira time-nya yang sesuai dengan sikon, melihat keadaan. Ya. Terjadwal tidak, cuma melihat sikon, situasi dan kondisi. Tuh. Ya, jadi misalnya ada masalah yang memang harus diselesaikan pada saat itu, ya Bapak selesaikan. Tapi Pastinya. jika terasa pelik, membutuhkan pemikiran yang mendalam, mungkin Bapak cari waktu yang tepat. Begitu maksudnya Pak ya? Iya. Oke, baiklah. Kira-kira nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat memudahkan Bapak dalam membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ada. Boleh Bapak ceritakan sedikit? Maksudnya? Yang Guru. ada bantuan tadi yang Ya, siapa ada. yang Bapak maksud? Ada anak buah saya yang bisa membantu, mau mengerti, ada 2 orang. Oke. Faktor lain selain dari rekan guru Bapak tadi yang bisa membantu Bapak? Itu yang bisa membantu saya itu untuk apa namanya itu, untuk fisik sekolah. Namanya kita memerlukan katakanlah komite, kita berkoordinasi dengan komite bagaimana solusinya untuk menyelesaikan begini. Pemanya katakan ada kerusakan dan sebagainya, itu melibatkan komite untuk lebih memudahkan pekerjaan itu. Jadi artinya kita tinggal menyampaikan begini-begini, tinggal dia yang melaksanakan nanti. Oke, berarti sangat dibantu Pak ya dengan adanya mereka Pak ya? Ya, dibantu. Nah, kita sudah hampir sampai ke penghujung Pak. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, selama Bapak menjadi kepala sekolah,
kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan Delima Etika? Itu kesimpulannya maksud manfaatnya ya. Yang menurut saya Pembelajarannya apa yang dapat Bapak ambil dalam pengambilan keputusan? Bapak kan sudah menentukan tata tertib sekolah mungkin. Ya. Bapak sudah memutuskan bahwasanya kita di sekolah ini harus begini-begini. Ya, betul. Pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dalam proses pengambilan keputusan tadi? yang pembelajaran saya ambil, yang menurut saya itu secara kekeluargaan di dalam sekolah itu bukan menganggap, memang itu secara dinas, tapi saya juga melakukan secara kekeluargaan supaya lebih akrab lagi. Iya. Jadi dalam hal apapun, terjadi apapun, teredam di dalam, tidak ada pernah keluar. Jadi dalam sekolah kita itu, kalau bocornya di dalam itu payah nambahnya. Kalau bocor di luar, sih bisa. Kalau bocor di dalam, maksudnya itu, kalau sudah orang dalam yang mau kisah begini-begini, hancur sekolah. Kalau orang luar masih bisa kita, karena di dalam bisa membela, bisa begini-begini itu yang saya terapkan di sini. Ya, berarti intinya Bapak selama ini lebih mengutamakan kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap permasalahan, termasuk pengambilan keputusan yang terkait dengan permasalahan Delima itu. Ya. Pak ya. Oke Bapak, terima kasih sekali atas kesediaan Bapak